Mundur sedikit ke Eropa. Di sana sedang terjadi demam rempah. Cengkeh, pala, lada itu komoditas paling panas. Bukan cuma buat bumbu masak loh, ini simbol status, cara satu-satunya mengawetkan makanan pas musim dingin, dan bahkan dipercaya sebagai obat. Jadi punya rempah itu artinya kamu orang kaya dan berkuasa. Nah, ini dia inti masalahnya. Keuntungan yang gila-gilaan. Rempah yang dibeli dengan harga murah meriah di Nusantara bisa dijual lagi di Amsterdam dengan kenaikan harga ribuan persen. Bayangin, selisih harga yang luar biasa inilah yang jadi bensin, jadi mesin pendorong ekonomi yang bikin kapal-kapal Eropa nekat berlayar separuh dunia. Jadi, buat Belanda, situasinya genting banget. Mereka ini pemain baru yang kejepit. Portugis dan Spanyol udah menguasai jalur perdagangan. Jadi, menemukan rute sendiri ke Kepulauan Rempah itu bukan lagi soal cari untung, tapi soal bertahan hidup. Ini soal ekonomi dan harga diri bangsa. Dan dari situasi yang terdesak inilah, lahir sebuah ide gila. Sebuah ekspedisi yang sangat berani yang dipimpin oleh seorang pria yang ambisinya cuma bisa ditandingi oleh sifatnya yang super sulit. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, Cornelis de Houtman. Dia ini bukan pelaut paling jago dan jelas bukan seorang diplomat. Tapi dia punya satu hal yang gak dimiliki orang lain, nyali nekat. Sifat inilah yang bikin dia berani memulai perjalanan mustahil ini. Tapi sekaligus sifat ini juga yang bakal jadi sumber kehancurannya nanti. Perjalanan mereka itu benar-benar seperti neraka di lautan. Bayangin, lebih dari setahun mereka terombang-ambing. Bukan cuma ngelawan badai, tapi juga penyakit mengerikan kayak sariawan gusi atau skorbut, kelaparan, sampai ada pemberontakan di antara awak kapal sendiri. Puluhan orang tewas, bahkan jauh sebelum mereka bisa mencium aroma rempah yang mereka impikan. Angka ini menjelaskan semuanya kan? Dari 249 orang yang berangkat penuh harap dari Amsterdam, yang bisa melihat rumah lagi cuma 87 orang. Harga yang harus dibayar untuk sebuah mimpi ternyata semahal itu. Setelah perjalanan mengerikan itu, akhirnya mereka sampai juga. Banten, sebuah pelabuhan yang super ramai, penuh dengan harta yang mereka cari-cari. Awalnya, ini kelihatan seperti surga yang mereka dambakan. Pihak Kesultanan Banten ini cerdas. Mereka lihat kedatangan Belanda sebagai sebuah peluang. Logikanya sederhana, musuh dari musuhku adalah temanku. Jadi, Belanda disambut dengan tangan terbuka, diizinkan berdagang. Ini adalah kesempatan emas untuk membangun sebuah kerjasama yang kuat. Sayangnya, kesempatan emas ini hancur lebur cuma karena satu orang, De Houtman. Bukannya bersikap diplomatis, dia malah bawa arogansinya. Dia menghina sultan, meremehkan adat istiadat setempat, dan dalam sekejap mengubah sambutan hangat